Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang CMS atau yang sering disebut Content Management System. Anggota kelompok 4 ada saya sendiri Jamal bin Ramdan, teman saya Ferinda, dan Dery Riyadi. Oke, langsung aja ke materinya. Content Management System. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian dari Content Management System, sejarah dari Content Management System, jenis-jenis CMS, dan kelebihan kekurangan dari CMS. Kita mulai dari pengertian dari CMS itu sendiri. CMS atau Content Management System adalah sebuah perangkat lunak atau sistem yang mengatur konten pada sebuah situs web. Bisa situs web yang berupa company profile, e-commerce, blog, forum, dan lainnya. CMS bertujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan, upload, edit, menambahkan, dan lain-lain. Konten dalam sebuah website, blog, atau aplikasi web tanpa harus dibekali pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat teknis, tanpa harus memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman web. Sehingga dengan adanya CMS ini, orang awam pun dapat membuat sebuah website yang langsung jadi, dan pengguna tinggal mengelola isi konten website tersebut tanpa campur tangan dari pihak webmaster. Biasanya CMS terdiri dari dua elemen, yaitu CMA atau Content Management Application. CMA digunakan untuk mengelola konten dengan mudah dan biasanya tidak diperlukan pengetahuan khusus dalam bahasa pemrograman web seperti HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Yang kedua, CDA atau Content Delivery Application. CDA ini digunakan dan menggunakan dan mengimbangi atau diubah oleh pemilik web untuk memperbaharui situs web tersebut. Jadi CMS ini adalah situs web yang tidak perlu kita mempunyai pengetahuan tentang bahasa pemrograman web. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ferinda. Baik, saya akan menjelaskan sejarah CMS. Sejarah CMS, jika kita melihat sistem manajemen konten selama bertahun-tahun, kita dapat dengan mudah melihat bahwa telah terjadi perubahan besar. Pada setiap awal, dokumen secara manual dikonversi ke HTML. Kemudian sejumlah program yang kompleks digunakan untuk membuat konten dan Photoshop untuk mengedit gambar. RTP ke HTML pada umumnya digunakan untuk mengkonversi dokumen kata untuk bahasa HTML. Dreamweaver digunakan dalam banyak kasus untuk mengedit halaman HTML. Setiap koreksi harus dibuat dalam dokumen HTML secara manual dan kemudian di komen baru. Perlu di-upload semua link yang perlu diperbarui, harus mencari dan kemudian mereka harus diubah satu persatu secara manual. Berikut ini adalah perkembangan perangkat lunak CMS. Tahun 97 pembangunan Typo 3 yang dimulai dari awal oleh Kasper Scharoj pada tahun 97 dan selesai tahun 99 menjadi sebuah CMS open source. 99 tahun 99 Internet Solution meluncurkan SPDO pertama di industri end-to-end web system management content pada bulan September tahun 99. Tahun 2000 software Silverstrip dikembangkan oleh Silverstrip Limited, sebuah perusahaan pengembang situs web didirikan pada tahun 2000. Pada tahun 2001, MovableTip adalah weblog sistem yang dikembangkan oleh perusahaan SysUpload versi 1.0 dirilis pada Oktober 2001.
2001 rilis awal Drupal. Awalnya ditulis oleh Dries Buytaert sebagai papan mesh AG Board. Drupal menjadi sebuah proyek open source pada Januari 2001. Dan pada 2003 WordPress 0,71 Gold dirilis versi resmi pertama pada WordPress Relaunch pada Januari 2004. 2003 Text Pattern adalah konten open source sistem manajemen yang dikembangkan oleh Dan Allen, ditulis dalam PHP menggunakan database MySQL. 2004 CMS Might Be Simple dibangun menggunakan PHP yang menyediakan pengembang website dengan utilitas sederhana. 2005 pada 16 September 2005 Joomla 1.0.0 dirilis dan berbasis open source. Pada tahun 2005, .cms adalah CMS untuk membangun atau mengelola website, konten, dan aplikasi konten web push. Tahun 2007, Probe CMS adalah konten open source sistem manajemen Philip Archambault adalah port dari Ruby on Rails CMS dikenal sebagai Radian. 2011, pada bulan April, Melody 1.0 dirilis yang didasarkan pada Movable Type. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dery Riyadi. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis CMS ya. Yang pertama itu ada WordPress. WordPress ini adalah sebuah CMS untuk kegiatan blogging. Yang kedua ada Drupal. Drupal sangat mudah untuk membangun berbagai jenis halaman website, dari blog sederhana sampai forum online dengan komunitas besar. Yang ketiga, CMS OpenCart. OpenCart adalah CMS khusus untuk membuat sebuah toko online. Terus yang keempat ada Joomla. Joomla digunakan untuk membuat sebuah website, baik itu community profile, personal, website sekolah, hingga toko online. Dan yang terakhir ada Aura CMS. Aura CMS digunakan untuk membuat website pribadi ataupun website portofolio sebuah perusahaan. Nah, dari jenis-jenis CMS ini, mungkin yang sering kita dengar atau yang paling populer di sini adalah WordPress ya, yang sering kita gunakan. Yang paling terkenal WordPress. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan CMS. Kelebihannya, waktu pembuatan website cepat karena tidak menulis kode dan merancang database. Isi website bisa diubah oleh orang yang tidak menguasai pemrograman web, HTML, PHP, CSS, JS, dan lain-lain. Terus banyaknya CMS yang tersedia gratis dan open source. Terus banyak tersedia ekstensi, modul, template, dan lain-lain untuk penambahan fitur dengan cepat. Jadi, penggunaan CMS ini kita dapat dengan mudah mengedit sebuah website ya, tanpa harus menuliskan sebuah coding atau sebuah program. Kita hanya cuma mengedit tampilan-tampilannya saja. Jadi tidak harus mengerti bahasa pemrograman untuk membuat website dengan CMS ini. Untuk kekurangannya, bentuk dan fitur website mirip dengan website yang lain yang dibuat dengan CMS yang sama. Fitur dan fungsi website terbatas, tidak 100% sesuai dengan keinginan pemilik website. Terbatasnya editing kode HTML ataupun PHP. Untuk website kecil, penggunaan CMS terlalu berlebihan, dan untuk website enterprise, penggunaan CMS fiturnya selalu terbatas. CMS tergantung pada plugin atau add-on pihak ketiga. Nah, untuk kekurangannya, kita tidak bisa semau kita mengedit website kita ya. Itu ada template-nya, kita cuma mengubah menu, mengubah tampilannya, tidak bisa mengubah 100% tampilan si website itu karena sudah dibatasi oleh CMS itu sendiri. Untuk kekurangan yang lainnya, penggunaannya kita hanya bisa menggunakan CMS itu untuk website ringan seperti pengiklanan, profile,
Kalau untuk yang membutuhkan sebuah database yang besar seperti database penduduk atau database sekolah itu tidak disarankan menggunakan CMS karena itu terlalu berat. Penggunaan CMS biasanya untuk website-website ringan. Nah, sekian saja presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.